Rahasia 5 hal mengejutkan yang akan kamu rasakan saat ruh dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel ini. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kematian adalah misteri terbesar yang paling dekat dengan kita, namun seringkali kita lupakan. Kita sering mendengar tentang sakaratul maut. Namun pernahkah Anda membayangkan apa sebenarnya yang akan kita rasakan saat ruh itu mulai ditarik dari jasad? Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangun kesadaran dan mempersiapkan diri. Sebelum kita menyelami 5 rahasia mengejutkan ini, jangan lupa ya, like video ini jika Anda merasa isinya bermanfaat, komen di bawah apa pendapat Anda, subscribe ke channel ini, dan yang paling penting, aktifkan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan setiap ilmu bermanfaat dari kami. Mari kita mulai. Inilah 5 hal mengejutkan yang akan kamu rasakan saat ruh dicabut. 1. Kecepatan perubahan status yang drastis. Poin pertama ini adalah tentang kejutan terbesar yang akan kita hadapi. Perubahan status dari makhluk yang hidup, berdaya, dan berencana, menjadi sebuah jenazah, sebuah jasad yang pasif dan tak berdaya, dalam hitungan waktu yang nyaris instan. Saat ruh mulai ditarik, kejutan pertama yang dirasakan bukanlah rasa sakit fisik semata, melainkan sebuah realisasi mental dan spiritual yang begitu tajam dan menusuk. Kesadaran ini datang seperti kilatan cahaya yang menyingkap semua tirai ilusi dunia. Sesaat sebelumnya, kita mungkin masih memikirkan cicilan, proyek, liburan yang akan datang, atau bahkan perdebatan kecil dengan kerabat. Namun, detik berikutnya, semua hiruk-pikuk dunia itu tiba-tiba merosot menjadi kosong dan tidak berarti. Kecepatan perubahan fokus dari duniawi, fana, ke ukhrawi, kekal, ini adalah kejutan yang mengguncang jiwa. Pikiran kita, yang selama hidup terbiasa bekerja dalam mode jangka panjang, target, dan pencapaian, mendadak dipaksa untuk beroperasi dalam mode akhir dan penghitungan. Semua proyek yang belum selesai, semua utang yang belum terbayar, semua kata-kata yang belum sempat dimaafkan, akan terlintas dengan kecepatan yang tak tertandingi. Kecepatan ini menciptakan penyesalan yang mendalam bagi mereka yang menghabiskan waktu hidupnya dalam kelalaian. Sebab mereka tahu, waktu untuk beramal soleh telah berakhir secara definitif. Tidak ada tombol pause atau rewind. Ruh, esensi sejati dari diri kita, saat itu mulai merasakan pelepasan total dari kekuatan jasad yang selama ini menjadi kendaraannya. Energi yang selama ini kita gunakan untuk berjalan, bekerja, tertawa, dan marah, mendadak lenyap. Tubuh yang dulu kita rawat, dandani, dan banggakan, seketika terasa asing dan dingin. Perubahan status ini menunjukkan betapa rapuhnya ikatan kita dengan dunia materi. Dalam sekejap, Anda bukan lagi si bapak direktur, si ibu pebisnis, atau si anak berprestasi. Anda hanyalah jiwa yang sedang bepergian, melepaskan diri dari identitas duniawinya. Bagi mereka yang mempersiapkan diri, kejutan ini justru membawa ketenangan yang mengejutkan. Kecepatan pemutusan hubungan dengan dunia ini memberikan pemahaman bahwa mereka telah menaruh investasi yang tepat, yaitu amal soleh. Mereka merasakan ketenangan karena tahu bahwa kepindahan ini bukanlah kerugian, melainkan perpindahan modal dari aset yang akan habis, dunia, menuju aset yang abadi, akhirat. Kesadaran bahwa perjuangan di dunia telah usai dan hasilnya akan segera terlihat, adalah pelukan spiritual yang sangat kuat. Kejutan ini juga mencakup realisasi bahwa hukum fisik telah dilanggar. Seumur hidup, kita mengenal batasan. Jika kita ingin bergerak, kita harus menggerakkan otot. Jika kita ingin berbicara, kita harus menggerakkan lidah. Namun, pada momen pencabutan ruh, Anda sadar bahwa Anda masih ada. Anda masih berpikir, Anda masih melihat, tetapi Anda tidak bisa mengendalikan jasad Anda sedikit pun. Anda menjadi penonton bagi diri Anda sendiri. Anda melihat jasad Anda terbaring, Anda mendengar orang-orang di sekitar Anda mulai menangis atau berbisik, namun Anda benar-benar terputus dari kemampuan untuk merespons, untuk menghibur, atau bahkan sekadar berkedip. Ini adalah kejutan tentang kekuatan dan independensi ruh yang sesungguhnya. Kesimpulannya, hal mengejutkan dari Pound 1 bukanlah pada mati itu sendiri, melainkan pada kecepatan dan totalitas pemutusan hubungan dengan semua yang kita yakini sebagai kehidupan dan diri selama ini.
Ini adalah kesadaran bahwa prioritas yang salah selama hidup akan menghasilkan penyesalan yang instan dan tak terperi, sementara prioritas yang benar akan menghasilkan ketenangan yang tak terhingga. Semua terjadi dalam sebuah momen yang sangat singkat. 2. Sensasi dingin yang menjalar dari kaki. Poin kedua ini membahas sensasi fisik yang sangat spesifik dan merambat yang menjadi penanda dimulainya proses pencabutan ruh. Ini adalah isyarat fisik paling awal dan paling jelas, bahwa jasad sedang melepaskan diri dari energi kehidupan. Sensasi ini bukanlah dingin biasa karena suhu ruangan atau terkena angin, melainkan dinginnya kematian, sebuah sensasi yang datang dari dalam dan menjalar secara sistematis. Proses ini seringkali digambarkan sebagai penarikan vitalitas yang dimulai dari ekstremitas, yaitu dari ujung jari-jari kaki dan perlahan-lahan merayap naik ke atas. Bayangkan sebuah sungai kehidupan yang tiba-tiba dialihkan alirannya. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan kekakuan. Merayapnya dingin kematian. Sensasi dingin ini adalah hasil dari pemutusan hubungan ruh dengan bagian-bagian jasad yang paling jauh dari pusat kehidupan, jantung dan dada. Ketika ruh mulai ditarik, anggota badan yang paling akhir disuplai energi kehidupan akan menjadi yang pertama kali kehilangan kehangatan. Awalnya, mungkin terasa seperti kesemutan yang beku di jari-jari kaki. Perlahan, rasa dingin ini semakin intens dan naik ke telapak kaki, lalu ke pergelangan kaki. Saat dingin itu menjalar ke betis dan lutut, sensasi fisik menjadi semakin tidak tertahankan. Tubuh bagian bawah mulai terasa kaku dan berat, kehilangan kemampuan untuk digerakkan, meskipun kesadaran mental mungkin masih penuh. Ini adalah fase di mana seseorang yang sakaratul maut mungkin mencoba untuk menggerakkan kakinya tetapi mendapati bahwa kakinya telah menolak perintah dari otaknya. Kepasrahan fisik dimulai dari sini. Dingin yang mengunci anggota tubuh proses penjalaran ini terus berlangsung menuju paha dan perut bagian bawah. Di titik ini, seluruh bagian bawah tubuh telah menyerah. Sensasi dingin ini membawa serta kelumpuhan sementara yang semakin memperkuat kesadaran bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi, yang berada di luar kendali kemanusiaan. Rasa sakitnya bukan sekadar dingin yang menyiksa, melainkan sensasi dicabutnya daya hidup dari setiap urat, saraf, dan persendian. Ibarat benang yang ditarik dari kain yang sangat rapat, setiap tarikan terasa pada tingkat seluler. Puncak kritis di area dada. Puncak dari penjalaran sensasi dingin ini terjadi ketika ia mencapai area dada dan kerongkongan. Ketika dingin itu sudah mencapai dada, ini menandakan bahwa ruh sudah berpusat di rongga dada, siap untuk keluar melalui tenggorokan. Inilah yang disebut fase al-gargarah, tercekik atau kerongkongan. Di momen ini, nafas menjadi berat dan tersengal-sengal, seperti ikan yang dikeluarkan dari air. Panas tubuh terakhir terperangkap di area vital, kontras dengan dingin yang telah menguasai ekstremitas. Dingin yang menjalar dari kaki ini berfungsi sebagai penghitung mundur alami bagi jiwa. Setiap kenaikan dingin adalah pemberitahuan yang jelas bahwa waktu di dunia semakin menipis. Bagi yang beriman, penjalaran dingin ini adalah saat untuk mempertebal zikir dan syahadat. Bagi yang lalai, ini adalah fase teror fisik dan mental, karena mereka merasakan jasad mereka ditarik paksa tanpa ampun. Jadi, sensasi dingin yang menjalar dari kaki bukan sekadar gejala fisik biasa seperti demam atau kedinginan. Ini adalah mekanisme alamiah yang disengaja dalam proses pencabutan ruh, yang memberikan pengalaman fisik nyata dan progresif tentang kehilangan kendali dan mendekatnya perpisahan total antara ruh dan jasad. Sensasi inilah yang memaksa setiap jiwa untuk mengakui kelemahan mutlaknya di hadapan ketetapan ilahi. 3. Pandangan yang terfokus pada satu titik. Poin ketiga ini membahas fenomena visual yang sangat mencolok saat seseorang berada di penghujung sakaratul maut. Pandangan mata yang mematung, menajam, dan terpaku pada satu arah, seolah-olah sedang menyaksikan sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Kejutan dari poin ini adalah realisasi bahwa mata kita tidak lagi berfungsi untuk dunia. Meskipun mata adalah jendela fisik menuju dunia, pada momen pencabutan ruh, ia beralih fungsi menjadi jendela spiritual yang secara eksklusif hanya melihat ke dimensi lain. Seluruh fokus visual, yang selama ini terbagi untuk melihat ratusan hal setiap detiknya, kini terangkum dalam satu arah tunggal yang penuh makna. Mekanisme penguncian visual. Saat ruh mulai ditarik dan sensasi dingin, seperti yang dijelaskan pada pound 2, mencapai area kepala, kekuatan jasad mulai runtuh. Yang tersisa adalah kekuatan ruh yang sedang berjuang atau bersiap untuk keluar. Di tengah kekacauan fisik,
Mata menjadi satu-satunya organ yang bekerja dengan intensitas penuh. Pandangan menjadi tajam dan tidak berkedip karena ia sedang mengikuti pergerakan ruh itu sendiri, dan lebih penting lagi, mengikuti utusan yang datang untuk mengambil ruh. Bagi orang yang berada di sampingnya, pandangan ini mungkin terlihat hampa atau terbelalak. Namun, bagi yang merasakannya, ia sedang menyaksikan realitas yang mengejutkan. Tabir alam gaib seketika terangkat. Penampakan yang tak terelakkan. Apa yang dilihat oleh mata yang terpaku ini? Itu adalah malaikat maut dan rombongannya. Kejutan terbesar adalah menyadari bahwa kita tidak sendirian di saat-saat terakhir. Jika ia adalah jiwa yang baik, pandangan matanya akan bertemu dengan wajah-wajah yang bersinar, tenang, dan penuh rahmat. Mata yang mematung itu adalah mata yang menyaksikan pemandangan yang sangat indah dan menenangkan, membawa kabar gembira tentang tempat kembali yang kekal. Pandangan mata ini adalah tanda bahwa jiwa sedang merasa nyaman dan disambut. Sebaliknya, jika ia adalah jiwa yang lalai atau durhaka, pandangan matanya akan dihadapkan pada wajah yang menakutkan dan menegang. Ketakutan dari penampakan ini akan mencerminkan beratnya pertanggungjawaban yang menanti. Pandangan mata ini adalah sebuah teriakan tanpa suara yang mencerminkan teror spiritual. Kejutan ini memperkuat pesan bahwa akhirat itu nyata dan alam gaib benar-benar ada. Selama hidup, kita sering meragukan, menunda, atau mengabaikan keberadaan dimensi spiritual. Tetapi, di momen ini, tidak ada lagi keraguan. Mata yang terpaku itu adalah saksi bisu yang membuktikan bahwa segala janji dan peringatan adalah benar. Pesan bagi yang hidup. Fenomena pandangan yang terfokus ini juga menjadi peringatan keras bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika Anda melihat pandangan seseorang yang sedang sakaratul maut mengarah ke satu titik tanpa berkedip, Anda harus sadar bahwa ia sedang berada dalam pertemuan terbesar dalam hidupnya. Ini bukan lagi urusan medis atau sekadar menahan sakit. Ini adalah urusan ruh dan akhirat. Kesadaran ini mendorong kita untuk berbuat baik saat ini juga. Kita harus memastikan bahwa ketika giliran kita tiba, pandangan mata kita akan bertemu dengan wajah yang membawa kedamaian, bukan ketakutan. Pandangan yang terfokus ini adalah pengingat visual yang paling gamblang bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun, sedang dicatat dan akan menentukan siapa yang akan datang menyambut kita di saat-saat terakhir. Fokus pandangan ini adalah simbol dari fokus hidup kita. Jika hidup kita terfokus pada hal-hal baik, maka pandangan terakhir kita akan terfokus pada kebaikan yang menyambut kita. Jika hidup kita terfokus pada kelalaian, pandangan itu akan terkunci pada konsekuensi dari kelalaian tersebut. Ini adalah kejutan visual yang mengakhiri semua ilusi dunia. 4. Pendengaran yang tiba-tiba sangat jelas. Kontras dengan indera penglihatan yang terfokus secara spiritual dan indera perasa, sentuhan suhu, yang mati rasa karena dingin. Kejutan keempat adalah tentang indera pendengaran yang tiba-tiba menjadi sangat sensitif dan jernih. Fenomena ini adalah anomali yang luar biasa. Saat seluruh fungsi tubuh lainnya, seperti gerakan, bicara, dan sirkulasi darah, mulai melambat dan mati, pendengaran justru mengalami lonjakan kekuatan. Kita akan mendapati bahwa telinga kita menangkap setiap suara, bahkan yang paling lirih, dengan kejernihan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Ini adalah sebuah misteri tentang bagaimana ruh, sebelum benar-benar meninggalkan jasad, seolah-olah memperkuat indera pendengaran sebagai saluran komunikasi terakhir. Sensasi kejelasan akustik yang mengejutkan. Meskipun lidah sudah kaku dan tidak mampu berucap, dan mata terpaku ke atas, telinga tetap bekerja sempurna. Anda akan mendengar bisikan dan tangisan. Anda akan mendengar jelas setiap tetes air mata yang jatuh, setiap bisikan kerabat di sudut ruangan, bahkan pikiran mereka yang diucapkan pelan. Kejutan besarnya adalah mendengarkan reaksi jujur orang-orang terdekat Anda terhadap kematian Anda. Siapa yang benar-benar peduli? Siapa yang membicarakan harta warisan? Semuanya akan terdengar jelas. Suara malaikat. Selain suara manusia, pendengaran yang jernih ini juga menangkap komunikasi dari utusan-utusan Allah. Jiwa yang baik akan mendengar suara-suara penuh ketenangan, penyambutan, dan janji rahmat. Jiwa yang buruk mungkin mendengar suara teguran dan kepastian azab yang akan datang. Suara diri sendiri. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa di fase ini, kita akan mendengar bisikan dan dialog terakhir antara ruh dengan jasad, atau antara sendi-sendi yang berpisah, mengucapkan, selamat tinggal, atau sampai jumpa di hari kiamat.
Kejutan ini menunjukkan bahwa komunikasi dari luar adalah hal terakhir yang ditinggalkan Allah kepada kita. Ini adalah kesempatan terakhir untuk mendengarkan kebaikan dan ketenangan sebelum ruh ditarik sepenuhnya. Pentingnya kalimat akhir, talqin. Karena pendengaran adalah indera terakhir yang bekerja dengan optimal, ini menjadi alasan utama mengapa ajaran spiritual menekankan pentingnya membisikkan kalimat-kalimat baik, talqin, di telinga orang yang sedang sakaratul maut. Anda, sebagai jiwa yang sedang keluar, akan sangat membutuhkan dan mendambakan mendengar kata-kata ketenangan, suara yang lembut dan menenangkan yang menghilangkan rasa takut dan nyeri, bimbingan, bisikan untuk mengingat kembali keesaan Tuhan dan memohon ampunan, cinta dan pengampunan, kata-kata dari keluarga yang menyatakan cinta dan telah memaafkan semua kesalahan. Kejelasan pendengaran ini adalah kesempatan bagi jiwa untuk mengambil bekal mental terakhir. Suara-suara positif yang didengarnya akan membantu jiwa mengakhiri hidupnya dalam ketenangan, sementara suara-suara panik, pertengkaran, atau keluhan justru akan menambah beban dan kegelisahan. Pelajaran hidup, berhati-hati dengan ucapan. Jika kita tahu bahwa di saat terpenting dalam hidup kita, pendengaran menjadi sangat jernih, maka ini harus menjadi cambuk untuk menjaga lisan kita sejak saat ini. Setiap perkataan yang kita ucapkan, setiap sumpah serapah yang kita lontarkan, setiap kebohongan yang kita sebarkan, akan menjadi catatan yang kita dengar ulang pada momen akhir itu. Pendengaran yang tiba-tiba sangat jelas ini adalah kejutan yang penuh rahmat, karena ia memberi kesempatan terakhir bagi jiwa untuk berada di lingkungan akustik yang penuh kebaikan, asalkan orang-orang di sekitarnya tahu bagaimana menggunakannya. Ia menegaskan bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang melampaui waktu dan tempat, bahkan hingga detik terakhir perpisahan ruh dan jasad. 5. Bertemu dengan makhluk yang mengejutkan. Poin kelima ini adalah puncak dari seluruh pengalaman sakaratul maut dan merupakan kejutan terbesar yang akan kita hadapi. Terangkatnya tabir alam gaib dan pertemuan langsung dengan para utusan Allah, yaitu malaikat. Kejutan ini datang setelah semua fungsi fisik mati, dinginnya menjalar, setelah semua koneksi duniawi terputus, perubahan status drastis, dan setelah semua fokus visual dan audio kita terpusat, pandangan tajam dan pendengaran jernih. Kini, di detik-detik terakhir, semua keraguan tentang alam gaib akan lenyap. Apa yang selama ini kita yakini dengan iman, kini terwujud di depan mata. Terangkatnya tabir dan kepastian hakiki. Sepanjang hidup, kita percaya pada hal-hal yang tidak terlihat. Kematian adalah saat di mana keimanan itu terbayar. Di saat ruh mencapai tenggorokan, dimensi lain akan terbuka sepenuhnya. Anda akan menyadari bahwa dunia yang ramai dan penuh masalah ini hanyalah sepetak kecil realitas, dan realitas yang jauh lebih besar serta abadi telah menanti. Kejutan ini adalah realisasi bahwa kita tidak pernah sendiri dalam proses kematian. Ada rombongan yang datang untuk menjemput. Inilah tim penjemput abadi yang diutus berdasarkan kualitas hidup kita selama di dunia. 2 skenario pertemuan yang mengejutkan. Pertemuan dengan malaikat ini akan menjadi momen penentu emosional yang paling dahsyat dalam seluruh eksistensi kita. Dan kejutan ini terbagi menjadi 2 kemungkinan yang sangat kontras, bergantung pada amal kita. 1. Sambutan yang menenangkan dan penuh cahaya, bagi jiwa yang baik. Bagi jiwa yang menghabiskan hidupnya dalam ketaatan dan kebaikan, kejutan ini datang dalam wujud ketenangan dan keindahan yang luar biasa. Wajah yang bercahaya. Malaikat maut dan para malaikat rahmat datang dengan penampilan yang sangat menenangkan, penuh wibawa, dan bersinar lembut. Wajah mereka memancarkan kedamaian yang menghilangkan semua rasa sakit dan takut dari proses pencabutan ruh. Pandangan mata Anda akan terfokus pada keindahan yang melampaui deskripsi duniawi. Aroma surgawi, udara di sekitar Anda, yang mungkin kaku dan dingin, mendadak terasa harum semerbak dengan aroma yang belum pernah Anda cium di dunia. Aroma ini berfungsi sebagai penghibur dan pembersih, menandakan bahwa jiwa Anda siap dibawa ke tempat yang mulia. Kata-kata manis, Anda akan mendengar, melalui pendengaran yang sangat jernih, seperti dijelaskan di Pound 4, kata-kata sambutan yang lembut dan hangat. Mereka memberitahu Anda bahwa Anda akan kembali ke tempat yang lebih baik, di mana kebahagiaan abadi menanti. Kejutan di sini adalah rasa lega yang membanjiri, rasa sakit fisik hilang seketika digantikan oleh kepastian surga. Proses pencabutan ruh terasa lembut dan ringan, ibarat tetesan air yang jatuh dari mulut wadahnya, atau seperti menarik sehelai rambut dari adonan tepung. Ini adalah penghargaan yang sangat mengejutkan bagi amal yang telah dilakukan. 2.
Penampakan yang mencekam dan penuh ketegangan, bagi jiwa yang lalai. Bagi jiwa yang lalai, durhaka, dan hidup dalam kemaksiatan, kejutan ini adalah teror yang mengakhiri semua harapan. Wajah yang menakutkan, malaikat maut dan malaikat azab datang dengan penampilan yang mencekam, keras, dan gelap. Wajah mereka memancarkan ketegangan dan kemarahan yang melumpuhkan jiwa. Pandangan mata yang terfokus, Paun 3, kini terkunci pada gambaran ngeri yang tidak bisa dihindari. Bau yang menyengat. Suasana di sekitar terasa panas dan pengap, disertai bau yang tidak sedap, mencerminkan kondisi spiritual jiwa yang kotor. Pernyataan keras. Anda mendengar kata-kata teguran dan penegasan hukuman yang akan Anda terima. Ini adalah kesadaran pahit bahwa semua penyesalan kini sudah terlambat. Proses pencabutan ruh bagi jiwa yang lalai digambarkan sebagai penarikan yang kasar dan menyakitkan, seperti mencabut duri yang menempel pada kain wol basah, di mana setiap urat terasa ditarik paksa. Kejutan di sini adalah keterkejutan jiwa pada konsekuensi perbuatannya sendiri yang selama ini diremehkan. Kesimpulan kejutan, kualitas diri yang sebenarnya. Inti dari kejutan Paun 5 adalah bahwa pertemuan dengan malaikat ini adalah cerminan jujur dari kualitas diri kita yang sesungguhnya. Mereka datang bukan untuk menghakimi, melainkan sebagai eksekutor hasil akhir dari catatan amal yang sudah kita buat sendiri. Pertemuan ini adalah kesadaran yang akan menentukan sisa keabadian kita. Apakah kita akan disambut dengan senyum malaikat yang menandakan kesuksesan abadi, atau dengan ketegangan yang menandakan dimulainya azab? Oleh karena itu, persiapan terbaik kita di dunia ini adalah memastikan bahwa pada momen krusial ini, kita siap bertemu dengan tim penjemput terbaik yang membawa kabar gembira dan ketenangan. Kejutan ini adalah ujian akhir yang tak terelakkan. Sahabat-sahabatku yang budiman, 5 hal ini mungkin mengejutkan, tapi ini adalah kepastian. Kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju kehidupan yang sesungguhnya. Kesadaran tentang rahasia ini seharusnya tidak membuat kita takut, melainkan memotivasi kita untuk memperbaiki diri, memanfaatkan waktu yang tersisa, dan memperbanyak bekal terbaik kita, amal soleh. Mumpung kita masih bernapas, mari kita ubah fokus kita dari dunia yang fana menuju akhirat yang kekal. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan terbaik, dan ruh kita disambut dengan senyum malaikat. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.